Jurnarisa spesial Ramadan akan ada 10 episode keren perjalanan kami ke Turki, tapi dengan konsep yang jauh berbeda. Ini kemana, En? Hah? Tidak ada? Tidak tahu. Takut, tapi keren. Lama tau nggak? Ada vlognya, ada juga penelusurannya. Mulai dari tanggal 23 Maret ini, pertama puasa sampai nanti Lebaran, kita akan kasih 10 episode ini untuk menemani ibadah kalian di bulan Ramadan ini. Dengan konsep yang beda. Allahu Akbar. Geram. Wajib nonton, seru, Tegang, dan yang pastinya keren abis. serem banget sih. Setiap Selasa dan Kamis di YouTube channelnya Jurnarisa. Wajib nonton. Jangan lupa subscribe, Comment and likes. jangan sampai nggak nonton ya. Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa spesial Ramadan. Kali ini kita masih di Turki tentu saja, dan tidak lagi di Istanbul, kita terbang ke Kapadokia. Kapadokya, Kapadokya. Berike, Kapadokya, Kapadokya. Manggo. Masuk. Salam, masuk. Kapadokya, silakan, masuk. Morning. Habis breakfast mau berkeliling di Padokia. Ya, namanya ini aneh sih, Padokia namanya. Kapadokia, mau jalan-jalan cenah. Ini ada beberapa tempat yang bisa kita datengin. Ada tempat pembuatan karpet, ada yang bisa terbang juga katanya sepertinya. Anyway, tidak penting. Mencoba. Tapi semuanya baper. Kita sempet tuh datang ke workshop gitu, jualan karpet khas Turki. Jadi kayak wajib gitu semuanya nonton. Kalau nggak beli kan malu, jadi saya terpaksa beli. Walaupun menguras isi dompet. Hari ini kita mengunjungi tempat-tempat wajib datang turis di Kapadokia. Jadi kalau kalian kesini nanti akan mempertimbangkan, oh aku kalau ke Kapadokia harus kesini. Jadi karpet Turki ini berasal dari sutra. Tahu ulat sutra? Nah, gitu. Jadi kita lihat cara pembuatannya. Katanya ini handmade dan nggak kayak mesin. Jadi kalau mesin tuh digulung, nggak bisa dilipat. Kalau ini kan bisa dilipat. Kita lihat seperti apa. Karena saya juga mau bikin karpet di rumah. Coba pakai bahasa Turki, Mbak. Teşekkür ederim. Ada begini sebenarnya di karpet itu la pakeni serbu isere atau cukup di kudu tarafirinda. Oke. Tapi kita ibasti and kita programi di sini American. Ada case And it means what? Indonesia? Indonesia. Jakarta. Bandung. Terima kasih. Masya Allah. Türkiye'de bu isemi kelar gördük. Sibu kodi kapede sutra. Oh, Bapak baca itu ya? Di sutra. Ana Ali, sorry. Salam. Salam. Banyak banget hal seru dari Kapadokia ya. Dari mulai yang karpetnya ada, sampai Risa juga beli dan kumade ya. Ditawar-tawarin terus, tapi lucu sih kalau misalnya ngomongin karpet, memang yang asli itu katanya yang awet itu adalah yang made in Turki, itu yang terbaik kualitasnya. Nah, jadi di sekian banyak konten kita di Turki yang horor, kita jalan-jalan ke satu tempat dan tempat itu menjual banyak banget karpet asli dari Turki, dari bulu domba yang khas. Di situ kan udaranya dingin, nyaman untuk rebahan ya. Yang lain jalan-jalan, di situ saya rebahan. Nyaman, terlalu nyaman, dan akhirnya ya udah deh, ketiduran. Ini dari apa? Wall. Bohong. Ya wall. Bahannya wall. Wow. You can touch. No picture. No. No. Keren sih. Kita lihat ke dalam, melihat-lihat karpet-karpet khas Turki. Ini bukan hanya sekedar karpet, guys. Ini adalah art. Jadi ya Bisa membandingkan. iya. Jangan dibandingkan. Jangan dibandingkan dengan tempat-tempat lain. It's different.
Terus kita datang ke salah satu tempat toko gede banget, toko perhiasan yang ada di Turki. Dan ternyata setelah keliling-keliling tokonya itu ada satu batu yang bisa dijadiin perhiasan, namanya batu Zultanit. Cuma ada di Turki dan itu bagus banget, cantik banget. Kalau kalian mau tahu, lihat aja, atau mau lebih tahu, searching sendiri. Jadi kita lagi ada di jewelry shop dan aku beli Jadi yang mana deh? oh lumayan. Apakah ini cantik? Cantik nggak Mas Bray? Cantik banget. Cantik ya? Yang pakainya? Apalagi Apalagi apa? apalagi Di toko perhiasan, saya suka banget sama batu-batu. Zaman dulu kan kita sempet banget happening batu akik. Ternyata di sana nemu batu yang keren banget, yang istri saya pakai sampai saat ini. Jadi batunya itu bisa ganti-ganti warna, menyesuaikan cahaya kalau nggak salah. Oke, kita sekarang ada di Kapadokia dan di sana tuh banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang kita lakukan adalah mempelajari salah satu tradisi turun-temurunnya, yaitu membuat clay atau tanah liat. Dan seperti yang nanti kita akan lihat, Fahrul akan memberikan unjuk kebolehan dan pokoknya kita akan melihat kreativitas dia dalam membuat clay. Iya kan? Terbukti di Turki teh segala bakat teh segala aya. Dari supermodel terus tiba-tiba menjadi pengrajin tanah liat. Bener-bener tanah liat, si bapak-bapak jagonya kayak set. Ay pas aku mah kayak set. Bisa ditinggali sorangan. Bener-bener hese tanah liatna. Tadinya konsepnya kajian baskom. Tapi jadinya kok kira tinggalin. Pasain tangannya dulu. Sarul, sekarang Sarul. Is there any shape in your mind? Mau bentuk apa? Lurusin mas. Lurus, mau itu tuh, mau itu ngajian asbak. Jangan bikin cerobong beli. Stress. Again. Ini tengahnya bolong pakai naon? Apa ini? It means it's good quality, okay? But I'm holding it, okay? If you hear like this, it means it's crack. Can you make? Come. Like this. Sian purpose ini. I can hold it. Yeah. Just kidding. Astagfirullah. Lu bisa nak purpose tapi kudu ngaganti ya. Kalau di episode kemarin udah masuk ke underground city-nya, ke gua-guanya, dan se-ekstrim itu, kita coba mencari tahu di bagian luarnya yang ternyata nggak kalah ekstrim. Kali ini kita masih di Kapadokia. Ini salah satu kota yang ada di Turki dan ini jadi salah satu destinasi wisata seluruh dunia. Tempat yang sangat menarik. Tapi kita tidak akan ke tempat yang menarik doang. Kita mendatangi sebuah tempat yang di sekelilingnya, ya ini sebenarnya perumahan warga lokal sih. Cuman masih banyak, tidak terlalu padat, dan di sekitar sini juga banyak ditemukan underground city. Cuman kalau di episode sebelumnya kita ke bagian bawah, sekarang kita ke bagian atas. Entah kenapa dari tadi tuh Fahrul diem aja, kenapa sih Rul?
Aku tuh takut dari tadi aku tuh bilang aku takut, gus takut. Kenapa? Hidung gitu. Kalau misalnya di Indonesia mah biasa aja gitu kan. Tapi di sini mah iya kan dari segi pandangan aku kan beda dari kalian, boleh dong berbeda pendapat. Iya. Terus. Oh iya lupa. Tapi kalau di sini Tapi kalau di sini gimana? Tapi kalau di sini teh kayak yang dari episode pertama sampai sekarang teh sekiri. Dari episode pertama listrik kali sekiri. Gue keceletot itu. Kalau misalnya dari episode pertama sampai sekarang teh kayak aku tuh selalu bilang itu teh manusia bukan teh itu teh. Karena di sini teh yang tadi yang di bawah yang hidung berbulu. Jadi kayak sieun masih kerasa takutnya sampai sekarang. Yang hidung tadi kang yang di bawah. Nanya diri sendiri manusia atau bukan. Apa mungkin gara-gara pakai ini kali berbulu jadi kayak ini sebangsa aku. Jangan pada sompral, hey, kita ada di tempat orang, kita ada di negeri orang, jangan sampai kita pulang dengan keadaan yang tidak biasa. Kapadokia, kita kan ke Underground City, tapi aku kebagian syuting di area luar dan ternyata udah gelap banget, minim penerangan, bener-bener pemukiman juga kayak jauh-jauhan dan nggak ada lampu jalan gitu, nggak ada. Dan aku kebagian timnya sama Jeffrey dan Kak Fahrul, dingin banget, nggak mau lagi. Hai, sama tim 1. Kamu masih bisa. Hai. Gimana Sumpah. lagi? Si cantik dan pemberani. Waduh. Si Indi teh. Bang Jep, aku pas datang ke sini udah hawanya pengen nangis, sedih. Jadi gini. Ayo, Pas kita storytelling. dalam perjalanan, entah gimana, bertiga ini ngerasakan perasaan yang sama. Jadi pas kita mulai membuka apa sih yang terjadi di sini, apa yang bisa kita cari, sekelebatnya sih banyak. Faru ngeliat semua sekelebatnya. Nah, cuman saya ngelihat ada satu rombongan kecil lah, kurang lebih 10 sampai 12 orang. Ada yang bawa apa? Pedati, yang kereta pakai kayu, tapi dia bukan kuda. Dia ada kuda aja, cuma ada hewan lain lah dari situ. Nah, dari arah sebelah sana kanannya itu datang beberapa orang berkuda, langsung ngambil merampas. Gitu. Kenapa bisa seperti ini? Terlihat ini Tenang Kak, tenang Kak. jelas ya, terawangannya saat itu terlihat jelas. Dan ketika itu dia ngambil barang, nggak cukup hanya itu, jadi langsung di tanpa banyak ngomong diselesain semua di situ tempat. Nah, mereka coba untuk saling dalam kondisi terluka, saling meraih ya satu sama lain, ada yang tiarap segala macam. Akhirnya meninggal semuanya. Tempatnya kurang jelas, tapi di sekitar wilayah ini. Di situ laki-lakinya ada 4, perempuannya 2. Ada anak kecil ya? Anak kecil. Nah, anak kecil pun selesai juga diselesaikan. Nah, perompak ini ya sudah pasti ya orang yang tidak punya perasaan. Kenapa Kak? Gimana lu rasakan tadi? Kenapa bisa nangis ya? Kakak ngerasain gimana Kak? Pasti kesedihan sih ya, melihat kondisi mereka yang sedang Kayak orang harta juga nggak banyak tapi diambil gitu. Gimana? Kia-kia udah. Karena kelihatan nggak anaknya kayak coba ngelawan itu. Di kia-kia, di gitu-gitu. Yang perempuan 2 itu datang nggak? Aku ngeliat anak kecil. Lebih ke anak kecil ya. Kalau ini yang perempuan datang nggak nih? Soalnya kalau saya pribadi ngerasain yang perempuannya nih yang datang ke sini. Kayaknya lah. Dari awal juga aku lihat perempuan. Tapi yang aku lihat dia kayak lagi ini
3 bulanan gitu. Kasihan ya. Iya teh, bener yang kayak episode sebelumnya ya ayah. Maksudnya kan bertahan hidup. Jadi beneran apapun yang kayak harta apapun, main bantai-bantai. Jadi nggak cukup hanya merampas, jadi menghabiskan juga. Itu yang jadi kasihannya. Terus yang perempuannya tetap ingin datang ke sini, terus dia tenang sih, seperempuan Jalan pelan, biasa, senyum, kita juga senyum. Cuman kata ini bener, kata ini dia pegang, saya nggak tahu perutnya kayak yang besar, saya pikir apa, ternyata emang sepertinya sedang apa? Hamil. Jalan gitu sendiri dari bawah. Sendiri, dan kayaknya sudah mulai mendekat Indi awal-awalnya, Indi. Ya. Mungkin dia mau menyampaikan sesuatu, Indi ekspresiin aja, Indi. Terus kayak ngerasanya belum besar perutnya tapi belum hamil besar gitu loh. Terus kayak masih ngerasa kayak bentar ya. Sedih terus Bang. Dan semuanya sekarang kesini. Yang di belakang juga ada. Semuanya ya, satu korban itu, semua korban datang sudah datang ke kita, dan mereka hanya tersenyum aja. Kita cerita ini. Taris cewek ini dulu. Kasihan anak kecil, aku mah sumpah. Jelas banget. All die. Gimana ngerti? All die. Kenapa? Apa? Mungkin sedih yang jadi hayang seri tengarti bahasan. Aduh, bener-bener. Astagfirullahaladzim. Bang, jangan masuk ke abang atau Bang. Dan ini ada apa? Ada bapak laki-laki. Ini. Ada laki-laki yang datang ke sini. Ini orang-orang lihat denger suara kayak gitu takut. Suara mobil. Takut kenapa? Kayak ada suara mesin gitu takut. Mungkin karena perasaan dulu kali ya. Flashback ya Bang. Tadi kita pergantian ya. Laki-lakinya sekarang perempuannya. Ayo, pindah tempat yuk. Pindah tempat Yundi yuk. Yundi. Yuk, kita coba cari spotlight. Hah? Takutin. Iya, kayak mesin itu. Kita cari yang Suaminya kayaknya dibunuh. Mesin itu ya? Suaminya mati. Kan ada cowoknya, ada 4 yang datang ke Bang Jeb itu, yang paling tuanya, jadi banyak rambutnya kayaknya sudah mulai memutih. Nah yang ke Indi ini yang hamil itu kan dia? Yang hamil, dan dia memang takut dengar suara Kayak di pikirannya tuh kayak bukan mobil, bukan kayak mirip gitu, terus kayak dia langsung anxiety gitu langsung. Baru masih kerasa lagi? Enggak, udah nggak sedih. Mas Indi, hati-hati Indi. Di situ aku jujur takut banget, tiba-tiba ngejenggut si Aobi. Padahal aku mah nggak ngerasa apa-apa. Tiba-tiba, urang nyeri. Gak tahu kataku teh. Itu bener-bener ngeblebek gede. Atau udah di bawah tanah, bayangkun. Siun. Kenapa? Sakit Aobi. Oke. Sini sama saya. Lepas. Kuat banget. Gusti. Lepas.
lepas ya. Kakak. Yang lain ini mah. Iya, bukan. Ini bukan dari yang rombongan itu ya. Sakit tau, Bi. Apa yang ingin kamu sampaikan? Do you want to say something? Oke. Ini satu sosok perempuan yang pernah mengakhiri kayaknya ya, mengakhiri hidupnya di sini. Karena udah nggak kuat kayaknya. Kenapa? Kenapa kamu akhiri hidup kamu? Tetap akan sulit. Tetap akan sulit. Aduh. Bangun ya. Bangun. Ceritakan. Aduh, kenapa bang? Pusing bang, pusing. Ini pusing. Jadi ini tiba-tiba masuk sosok perempuan yang tiba-tiba datang dari arah belakang Farul ya, masuk. Iya, dia minum sesuatu deh, gemuk. Ini tadi kan sepertinya itu menggenggam sesuatu. Iya, dia kayak minum apa gitu. Dan masuk ke Farul. Ya gitulah. Di sini kota yang sepi, tapi ada beberapa banyak penderitaan di sini. Dia mau nyampein apa tuh? Kelihatan gitu. Pusing. Minum kayak minum. Coba minum deh. Ada air putih nggak? Biar ada sedikit lebih tenang. Pusing bang. Minum dulu perut. Pusing bang. Ya, biar netral dulu. Pusing banget. Bisa kontrol dulu. Jangan sampai ini. Ini mah pusing, benar-benar pusing. Masih kuat nggak? Atau ada mau sampai lain? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk yang lain. Masuk. Tahan dulu ya. Apa yang dilihat tuh? Sakit hati kayaknya mah dia teh. Itu dari belakang. Dari belakangnya. Bener kata si Indi, tapi kenapa jadi pusing banget? Nah, minum racun. Di situ gak ada cahaya sama sekali karena jauh dari pemukiman warga. Tapi anehnya pada saat kita mulai syuting, itu saya ngelihat ada banyak banget seperti warga lokal yang ngeliatin. Jadi akhirnya saya agak-agak ragu untuk all out ya, ragu untuk ngobrol lebih jauh tentang tempat itu karena loh ini kok kayak ada bayangan hitam yang ngeliatin dengan parasnya memang paras orang-orang Turki. Dan kita akhirnya baru tahu kalau di tempat seperti di Turki pun ada loh tempat pembuangan jin. Sekarang giliran tim 2, tadi udah dapat laporan dari tim 1 yang ternyata katanya di sekitar sini tuh nggak sesepi yang kita lihat sekarang. Oke. Mungkin memang kalau dari jumlah penduduk, terus rumah ke rumah itu emang jarang. Tapi ternyata hal yang seperti ini tuh banyak banget. Jadi lebih banyak hal itunya daripada penduduknya. Dan bisa dibilang kalau kata Jeffrey sih, ini kayak bahkan kayak membentuk sebuah kota. Ya. Yang kebanyakan entah kenapa apa lu? Enggak ada. Yang entah kenapa kayaknya negatif semua. Ya. Kalau kata Jeffrey sih tadi kayak tempat buang jin gitu loh. Setuju. Iya. Setuju banget, Neng. Apa yang rasain? Secara sejarah juga gitu. Jadi tempat ini teh memang tidak jauh dari perkotaan sebenarnya kan. Cuman entah kenapa entah kenapa si kota ini dari entah kenapa si kota ini dari
daerah sini ini dari dulu tidak terlalu diperhatikan. Padahal punya situs sejarah yang keren banget. Sampai sekarang pun yang menghuni tidak terlalu banyak. Ya kayaknya memang ada story di mana kalau ada apa-apa pembuangannya teh ke sini. Oke. Jadi wajar banget kalau dibilang seperti sebuah kota, ya karena kondisinya banyak banget. Kayak banyak suara-suara nggak sih semenjak kita di sini? Bahkan kalau di Indonesia mungkin ini menjadi salah satu tempat yang bisa digunakan untuk mencari pesugihan juga bisa terjadi. Ya mungkin ada juga kali ya orang sininya yang meminta aneh-aneh di tempat ini. Mencari. Coba aku pengen nanya sama Hendrik. Masih takut? Ada angka. Oke. Apa yang kamu lihat di sini? Di bawah. Banyak. Apa yang paling Oh, banyak yang seperti kamu. Baik sama kamu? Tidak tahu. Oh, kamu hanya jalan saja, tidak bicara. Hanya saling melihat. Kamu tidak mengerti juga ya kalau mereka bicara akan bicara apa? Kamu bisa cerita nggak di lubang-lubang ini ada apa? Lihat. Lebih jauh menakutkan di sana daripada di sini. Oh iya. Nanti takut ditarik lagi. Kamu mau kita masuk ke situ nggak? Tapi Hendrik di sini saja. Oh, kamu tidak mau ikut masuk? Oke. Ya udah, sana. Pokoknya pesan saya gini, tidak boleh terlalu jauh ya. Dekat-dekat di sini semuanya. Bersama Angga. Ya. Oke. Karena saya khawatirnya gini Neng, dengan terbentuknya ini sebagai buangan, seolah-olah kita sedang membuang. Iya, takutnya mereka jadi ada sekelompok penjaganya yang memang kalau udah ada yang masuk sini nggak bisa. Nah, diam di sini gitu. Saya khawatirnya begitu. Jadi anak-anak takutnya kalau terlalu jauh dipikirnya kita sedang membuang sesuatu. Oke, kenapa kita selalu menyertakan Peter, Hans, Hendrik, Jansen, dan William ke sini? Karena memang perjalanan Ghostbusters 3 ini melibatkan mereka. Tidak hanya Junarisa, tapi bersama anak-anak ini. Tujuannya adalah untuk menceritakan lebih jelas apa yang mereka lihat. Takutnya kita, maksudnya nggak dari sudut pandang kita bertiga aja, tapi ada mereka juga yang menceritakan apa yang mereka lihat. Aku pengen jalan ke belakang. Nggak tahu kenapa tadi dengar suara-suara yang hiruk-pikuk kayak ramai banget. Oke, Hendrik sebenarnya sih nggak takut, tapi aku juga nggak takut sih sebenarnya, karena kalau Hendrik mungkin karena ada Angga, tapi aku nggak takut karena ada Angga juga sih. Tiba-tiba sakit. Aduh, punggungnya sakit pisan. Aduh, aduh. Ya itu. Tidak, saya tidak melakukan apapun di sini. Ini orang membuangan gini. Alhamdulillahnya saya
Nggak tahu, Wak. Aduh, jadi pusing. Kayak ngeluarin cairan hitam banyak banget tadi dari mulut. Terus badannya tuh kayak apa ya? Bungkuk. Perutnya sakit. Kayak dikeluarin gitu. Apa yang terjadi sih di sini ya? Kenapa ada orang kayak gitu? Jangan Ya. yang ini. Sudah dibilang. Yang belajar Apa, Will? ilmu itu ya. Mereka mau buang di sini. Oke. Seperti itu, tidak bisa buang. Sudah harus terus dan seperti itu. Terus menerus. Oh, jadi terus menerus. Dia terus memuntahkan sesuatu. Dia mau buang sesuatu. Ya. Oke. Astagfirullahaladzim, lompat. Langsung lompatan. Bentar ya. Konon di tempat ini tuh dulunya tempat eksekusi para penyihir. Dan seremnya, Dio ngeliat salah satu sosok mereka. Waktu pas mediasi yang masuk yang ngeluarin muntahan itu, dia melihat perempuan berdiri di belakang kita di situ tempatnya, yang kepalanya panjang banget katanya. Dan kalau misalnya kalian belum ngerti tadi apa yang dimuntahkan setelah kita bahas berdiskusi, jadi ternyata banyak orang yang pada saat itu ingin membuang ilmu yang atau apalah yang dia pakai atau dia pelajari sebelumnya di sini, tetapi tidak berhasil, jadinya malah meninggal di sini. Kalau saya tadi membayangkan, kok kayak banyak yang dipenggal ya di sini. Apa itu? Lebih ke itu. Ya, praktek ini teh ya sudah diketahui mungkin di waktu itu, dimana kalau ada penyihir atau orang yang menggunakan sihir akan dihukum. Dan mungkin salah satunya adalah tempat ini yang digunakan untuk eksekusi para penyihir ini. Makanya jadi komplit pisan lah di sini. Ajaib. Aduh. Pengen nih. Aduh. Gimana nih? Saya tidak bisa bicara dengan Anda. Aduh, sama aja kayak Miss kayak di Indo udah ya. Hey. Tidak boleh. Hanya lihat boleh, tidak usah dekat-dekat ya. Bisa, ngerti. Duh, susah ngomongnya ya. Ini susah ngomong. Sudah ya? Nah, ini juga nggak bisa dilupain nih. Terus ada satu momen mediasi lagi. Tapi udah ngerasa di tempat itu tuh kiri kanan tuh udah, wah tuh ini tempat apa ya dulu, kita bertanya-tanya sampai akhirnya mediasi. Lama-kelamaan pas lagi mediasi karena saking gak kuatnya sampai sesek kayak keteken, terus blackout aja kayak gitu. Dan baru lihat setelah beresnya, oh sampai segitunya, sampai oh udah nggak sadar lah, itu batu-batu semua. Katanya sih sampai kayak pingsan dan tergeletak kayak gitu aja, kacau sih. Tim terakhir nih. Tim terakhir di lokasi yang paling angker. Tadi katanya dari tim 2 bilang bahwa di sini banyak nemuin sosok-sosok yang tidak sempurna lah. Ada yang
badannya sepotong, terus ada yang tadi aneh juga ya lehernya panjang, terus ada yang ngelihat banyak rombongan-rombongan seperti ada kehidupan lain di tempat ini. Nah ini kita ada di satu sisi yang tidak ada penerangan sama sekali sebenarnya. Jadi kalau ke sana itu cuman itu doang satu tuh, sisanya ini nggak ada, kosong. Rumah kosong. Tapi di bawah-bawah sini tuh masih ada underground. Banyak ya, banyak. Underground city-nya ya maksudnya. Banyak, beberapa kayak komplek gitu Pak. Kayak komplek, dan mereka tuh yang tadi sempat dengar juga, ini mungkin yang bagian kecil-kecilnya. Iya. Terus yang di sebelah sana tuh bagian gede-gedenya, dan mereka tuh saling terhubung lah. Lorong-lorongnya. Berarti karena ini tempat persembunyian, berarti mereka diburu kan. Berarti banyak yang dibantai juga di sini. Korban berjatuhan ya. Iya. Ya, betul yang seperti Bapak bilang dan tim sebelumnya bilang tadi, si sosok yang leher panjang ini. Ada suara lah. Ada. Ya, tadi ada. Dia tinggi banget kelihatan bener. Jin, dari jin, sosok jin tuh kita rasain nyata dari lempar-lemparan batu ke pintu, suara-suara panggilan. Kok rasain apa kok? Ini nggak kenapa apa nih? Aku mau ngerasanya yang di dalam teh teriak-teriak, suara dari dalam bukit gua apa? Underground city itu teh mereka teriak takut, panik, ketakutan. Takut Bahkan mereka mencoba keluar tapi tidak bisa. Gimana nih? Aduh. So, Kang, gaskeun ya. Sakitan gitu. Ini kepalanya masih kena batu. Dia coba mau apa? Menyampaikan sesuatu. Diikat teh, banyak kok. Kayak dipaksa untuk tuh kayak istighfar Kang. Allah, takut kamu yang kebawa. Istighfar Kang. Sakit. Istighfar. Apa ada yang dia tuh kayak ditarik-tarik gitu kok? Jadi kayak ini kaki sama tangan tuh ditarik. Terus ditarik di apa namanya tuh digeret, diseret. Udah nggak lihat bentuknya apa, di pelintir-pelintir itu aneh. Iya, jadi aku nggak ngelihat sosoknya, tapi ada satu, bukan tali, rantai nggak sih Kang? Rantai gede untuk narik dia, tapi sosok yang nariknya aku nggak lihat. Sakit. Kamu lihat sosok yang nariknya nggak? Apa ya? Kayak Istighfar Kang. Kang pulang Kang. Jangan kesurupan. Kang balik Kang. Kok samar banget ya sosoknya? Ya. Bahkan anak-anak juga nggak mau ngelihat. Hei, saya nggak bisa bahasa Anda. Saya tidak mengerti apa yang Anda ucapkan. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Kamu mau apa? Hah?
lemah. Oh. Ya masih selupaan kok sih kok. Lain di mediasi. Kang balik Kang. Nah, di lokasi ini tuh sebenarnya saya sendiri pribadi gak bisa ngelihat apa yang ada di sana gitu, sosok apa yang ada di sana. Padahal suara banyak berseliweran. Sampai akhirnya Peter waktu itu masuk ke saya dan ternyata mereka pun tidak bisa melihat apa-apa. Kayak ada yang ngehalangin gitu, aneh banget. Tapi aku tidak bisa. Aku nggak bisa lihat sosoknya. Nggak bisa lihat sosoknya sama orang, kenapa? Kayak dia ada satu halangan ya yang gelap yang melarang kita untuk lihat sosok yang satu ini ya. Tapi kejadiannya mah kebayang, cuman itu yang kebayang kejadiannya cuman nggak kelihatan apa-apa sosoknya. Kalau Peter bisa lihat nggak? Kamu bisa lihat apa itu, Peter? Tidak. Di sini aneh. Di sini aneh. Ya. Ya. Semua aneh. Kenapa begitu banyak orang yang disiksa di sini? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi ada apa-apa. Iya. Terjadi sesuatu tapi dia tidak melihat. Apa penyebabnya? Kadang ada, ya. Tapi kadang tidak ada. Oke. Ini bukan tempat yang baik ya? Semua tidak baik. Hampir semua anak-anak selama kita ajak jalan-jalan tuh selalu bilang tidak ada tempat yang baik. Ini bukan tempat yang baik. Tidak ada tempat sini aneh. Semua tidak suka, tapi kami harus ikut. Kalau tidak ikut sama. Iya. Ya. Tapi tidak ada yang mengganggu kamu, Peter. Hanya mereka melihat. Ya, karena tidak ada. Sekali ada, sekali tidak ada. Kayaknya emang mereka ngasih warning kalau kita yang nggak boleh ikut campur juga sebenarnya. Aku tidak mau di sini ya. Iya nggak apa-apa. Ayo kita pindah. Di penelusuran itu benar banget. Saya tuh kayak ngedenger banyak suara sampai nggak ngerti apa. Abimanyu tiba-tiba pingsan terus kayak keikat gitu tangannya kayak sampai. Terus saya sama Iko udah kumaha kok segala macam. Kita kayak ketutup semua, ada sosok-sosoknya tapi nggak kelihatan. Katanya sih ada kerajaan jin di situ. Kalau dari yang aku rasain mah mungkin ya ada kayak ada istana atau kerajaan jin mungkin yang hanya orang-orang berwenang atau tertentu saja yang punya tingkatan luar biasa lah. Yang ketika ke sana tuh melihatnya tuh yang bagus misalnya. Tapi yang seperti kita mah dilihatinnya yang gitu-gitulah. Dan mungkin semau-maunya dia, ada orang yang mau liatin, ada yang enggak. Iya. Tapi sosok itu ada ya kadang, tapi ketika dia di pandangan lain sesuatu terjadi di sini, ada rekam jejak sejarah yang kita tangkap teh. Tapi kenapa nggak ada hubungan, kayak nggak ada hubungannya, kayak dia nutupin. Ya ada sesuatu yang nggak mau yang nggak mau kita tahu, ya, yang nggak boleh kita tahu. Dan di belakang teh ramai pisan, ya Kang? Udah ramai deh tadi. Ini nih, Mbak. Ini salah satu rumah itu juga ya? Salah satu rumah yang nggak ya, digembok tuh nggak bisa
sangat tidak terjamah kayaknya. Kalau di Toong mah luas banget sih. Kalian tetap saja. Ya. Kalian bilang main, kalian aja kita bermain, tapi kalian datang tempat seperti ini terus. Ya, sehabis ini kita main. Ya. Kalian tidak. Tadi siang kita sudah bermain kan? Tidak tahu. Besok kita bermain naik balon. Dia sudah bisa lakukan itu. Artinya tidak suka. Mereka tidak suka. Tapi kalian tetap diam di sini. Kita masih penasaran. Ya. Dia ajak aku terus. Ajak. Dia sakit. Kamu sakit. Iya. Kalau kamu tidak mau sakit, kamu habis ini ikut Risa Dia saja. bilang tetap di sini sebelum selesai. Dia. Tidak apa-apa. Dia tidak memaksa. Itu besar ya? Besar. Tapi dia tidak jahat. Dia jahat. Dia jahat. Aku tidak tahu. Tidak. Ada yang dia bawa ada yang dia pegang. Tidak ada. Tidak ada. Badan dia bisa di sini. Itu orang ramai ya. Udah, kamu jangan pergi. Kalau kamu mau di sini di sini. Kalau kamu tidak mau di sini, balik ikut sama Risa saja. Kalau kamu takut. Mereka minta kalian Masuk. Buka. Tidak bisa. Tidak punya kunci saya. Nanti kita ke tukang kunci dulu. Seperti tolong. Ya, dari tadi kita lihat mereka minta tidak tolong. Mengerti. Kami sangat rasakan juga itu. Ya, mereka tidak bisa keluar karena dilarang sama seperti orang sosok yang besar. Seperti tidak mengerti. Mungkin mereka lapar. Ya. Mungkin. Iya. Ya, kamu jangan masuk ya. Jangan ke dalam. Oke? Kamu masih mau di sini atau ikut sama Risa? Tidak akan di sini. Ya, jangan lari kemana-mana ya. Tidak. Nanti kita ketemu Risa di dalam lebih hangat. Jangan sana, jangan. Jangan. Nanti ada yang besar. Itu kepala. Ya. Kepala. Jangan dilihat, sudah. Sudah. Apalagi yang kamu lihat? Aku lihat seperti ada yang besi. Oh. Oke. Tapi mereka jahat. Mereka jahat ya. Pakai baju-baju seperti besi. Mungkin baju perang kali dia. Tidak bisa. Kita tidak bisa ke sana. Lebih baik jangan ya. Jangan. Sudah. Sebentar lagi kita akan pergi dari sini, oke? Tunggu sebentar saja. Ya. Mungkin yang dimaksud baju-baju besi itu prajurit zaman dulu, Bang ya. Zaman dulu, ya. Kok Bang sih, Mas? Yang Mau pakai manggil apa, Mas? Bang, bebas ya. Gimana, Om? Yang pakai baju jirat, baju pakai jirat, pedang gitu. Iya. Tadi pas itu jelas banget. Ada lewat putih ya tadi. Abeng lewat lihat juga dari ujung sana tuh. Nggak terlalu cepat tapi melesat melayang ini. Kayak ketiup angin gitu. Iya, terus hilang. Itu putih jelas banget. Coba lihat lagi, coba. Dan aku rasain anak-anak ini diburu sama mereka. Iya, soalnya gensetnya udah nyala tadi, dangdutan udah mulai. Oke, malam sudah semakin larut, keadaan udah semakin dingin. Malam ini menunjukkan 9 derajat.
Ini Dan kita masih akan melakukan penelusuran untuk episode terakhir. Mudah-mudahan kalian suka sama episode ini karena kita juga amazed banget. Ternyata banyak banget hal-hal yang bisa kita ceritain sama kalian, bisa kita lihat. Bahkan beberapa tim BTS juga melihat menampakkan. Rekam gak sih kalian? Semoga. Waduh, sayang Nggak banget. tahu ya, coba. Suara-suara, penampakan di sini jelas banget. Jelas banget ya. Jadi kita berpikir bahwa paling nggak akan se-ekstrim Indonesia. Ternyata Ekstrim banget. sama aja. Dimanapun, di belahan dunia manapun, pasti ada cerita, ada kisah yang menyedihkan, ada hal-hal positif, ada juga hal negatif. Ya kalian ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya tinggalin aja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yes, akhirnya selesai juga penelusuran kami di Underground City dan sekitarnya yang ternyata seru banget. Tapi jangan sampai ketinggalan untuk nonton episode terakhirnya di mana kita akan menelusuri lembah-lembah di Kapadokia di malam hari. Itu seru banget, kalian harus nonton. Meledakan episode ini, jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Karena apa? Si Faru tiba-tiba berubah jadi siluman. Lu bener-bener, mau diberengau dong, eta nama rahasia. Pokoknya tonton terus